Kelihatan nggak ya share screen aku? Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Oke, oke gimana? Sebentar ya. Iya. Sebentar ya. Nah, jadi aku pengen bahas 10 soal dulu dari yang kasih yang tadi ya. Yang kemarin waktu itu. Ini udah kelihatan kan ya share screen-annya? Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Nah, jadi aku pengen bahas yang nomor 1 dulu nih. Nah, ini tuh termasuk materi badan usaha. Nah, kalau dipisahin mikro sama makro, ini sebenarnya nggak masuk di mikro atau makro, tapi dia itu nanti masuknya di bisnis pengantar kalau misalkan di kuliah. Nah, jadi kalau di mikro itu nanti bakal lebih ngebahas si kartelnya. Si kartel tuh bakal lebih dibahas lebih dalam di materi oligopoli. Jadi nanti di mikro itu ada materi oligopoli, dan di oligopoli itu nanti dijelasin macam-macam kartel dan games, teori gamesnya gitu. Nah, yang nomor 1 ini pertanyaannya kan penggabungan atau pelaburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar. Disebut apa? Nah, jadi ketika badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis ini menjadi satu, jadilah suatu perusahaan yang baru atau badan usaha yang besar, dan ini baru dan tidak terikat oleh perusahaan yang lama. Jadi kayak orang-orangnya kayak direkturnya atau apa itu tidak diambil dari yang perusahaan yang lama itu yang digabung itu. Nah, sekarang kita cari apa sih jawabannya. Nah, yang pertama tuh ada trust. Trust itu penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk suatu badan usaha yang besar. Nah, ini pasti jawabannya. Karena di trust ini badan usaha itu meleburkan diri kan ke dalam badan usaha yang baru. Nah, masing-masing itu kehilangan kekuasaan. Artinya apa? Jadi orang-orang yang tadi aku bilang yang kayak direktur perusahaan A, direktur perusahaan B, ketika nanti dileburkan menjadi satu perusahaan, nanti tuh dia nggak punya kekuasaan lagi, tapi dia bakal diorganisasi oleh si perusahaan yang baru nanti ini itu. Gitu. Jadi nanti dia bakal dapet suatu jabatan baru atau kekuasaan baru di perusahaan yang barunya itu. Jadi kayak ini loh, kayak kalian tahu Bank Syariah Indonesia gak sih, BSI? Nah, BSI itu kan kayak gabungan dari bank-bank lainnya kan. Aku lupa deh bank apa aja, tapi BSI ini itu tuh termasuk ke dalam trust karena dia itu peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu badan usaha yang besar. Jadi muncullah yang namanya Bank Syariah Indonesia. Oh. Nah, yang kedua itu ada kartel. Nah, kartel itu tuh kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi supply dan kompetisi. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang di Indonesia sendiri atau bahkan di semua negara, kartel itu dilarang. Nah, jadi pernah ada bukan suatu sih, beberapa perusahaan tahun 2004 sampai 2008 tuh namanya perusahaan telekomunikasi, apa sih, bukan perusahaan telekomunikasi, apa sih namanya, kayak perusahaan uh, kartu gitu, kayak kartu SIM atau apa gitu. Nah, dia tuh bekerja sama untuk menetapkan harga minimum untuk di beberapa perusahaan itu yang bekerja sama itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya pada tahun 2018 atau 2020, aku lupa deh. Itu tuh perusahaan tuh dikenain denda. Jadi setiap perusahaan itu dikenain denda beda-beda tergantung berapa kerugian yang dialami oleh konsumen. Nah, itu dendanya sebesar itu. Nah, sebenarnya kartel itu bukan cuma menetapkan harga, tapi ada beberapa jenis kartelnya. Aku show dulu. Kayak nih,
Kartel tuh ada kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel produksi, kartel pool, dan sindikat penjualan. Nah, kalau kartel harga ya pasti tentunya kita tahu kan dari bacaannya ada harganya sendiri aja. Kartel harga itu pasti menentukan harga jual minimum produknya. Jadi ini sebenarnya dilarang karena ini kan gini. Jadi kebanyakan yang kartel itu dari perusahaan oligopoli. Yang mana perusahaan oligopoli kan itu cuma ada beberapa perusahaannya. Jadi kayak cuma 4 doang atau 5 atau 6. Nah ini tuh mereka tuh kerjasama. Nah ini yang nggak dibolehin sama si pemerintah. Takutnya perusahaan oligopoli ini nantinya memonopoli harga yang ada. Jadi nggak sesuai dengan, kan kalau oligopoli itu kan kurvanya patah kan. Yang seperti kita ketahui kalau perusahaan oligopoli itu mengalami kurva yang patah tuh demand curve. Nah di kurva demand Kincaid curve. Nah, atau di kurva patah ini, jadi harga yang ditentukan oleh perusahaan A ini bergantung sama harga yang ditentukan oleh perusahaan B atau bergantung atau tergantung. Jadi ada saling mempengaruhi antara perusahaan A dan perusahaan B ini kalau oligopoli. Nah, karena itu muncullah yang namanya kartel. Jadi kartel ini tujuannya untuk si perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari harga yang dimainkan oleh dua atau beberapa perusahaan tersebut. Nah, selain kartel harga juga ada kartel syarat. Nah, kalau kartel syarat itu kayak perusahaan memberikan persyaratan tertentu ketika konsumen itu pengen membeli produk dari si perusahaan itu. Nah, kalau rayon ini berdasarkan wilayah penjualan atau harga di setiap daerah. Kalau produksi itu jumlah maksimal barang yang diproduksi oleh tiap perusahaan. Jadi nggak boleh lebih, misalkan jumlah maksimal itu 100, yang nggak boleh lebih dari 100. Pokoknya itu jumlah maksimal. Nah, kalau kartel pool ini tuh kayak apa ya, wajib mengumpulkan keuntungan dalam sebuah kas bersama. Jadi kayak ketika dia itu mengalami untung dari produk yang dijual, dia itu nanti dikumpulkan dalam suatu kas. Nah, kasnya itu nanti bersama gitu loh dalam beberapa perusahaan itu. Nah, yang terakhir ada sindikat penjualan. Nah, di mana itu ada kayak kesepakatan untuk menyerahkan barang hasil produksi kepada kantor penjualan pusat gitu. Nah, ini kalau kartel. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Itu ada concern. Nah, concern ini pada dasarnya sama kayak holding company, yaitu memiliki jumlah saham yang besar dari beberapa perusahaan atau badan usaha yang bergabung. Nah, jadi kalau di holding company itu dalam PT bentuknya perseroan terbatas. Nah, tapi kalau concern ini itu tuh kayak seberapa besar saham yang dimiliki oleh perseorangan untuk ditaruh di beberapa perusahaan tersebut atau badan usaha yang bergabung tersebut, itu namanya concern. Nah, kalau pool itu atau traffic pool itu memberikan jumlah muatan kepada anggota dalam setahun. Jadi itu biar semua anggota itu dapat misalkan kayak apa ya, penumpang yang tetap gitu. Maksudnya kayak penumpang yang sama maksudnya. Nah, kalau salah satu perusahaan atau anggota itu mengalami kelebihan muatan atau kelebihan penumpang, nah nanti bakal dikasih ke anggota yang dia itu kurang penumpangnya. Jadi kayak saling melengkapi dan harus sama gitu, rata, seimbang gitu. Nah, yang terakhir ada sindikat. Nah, sindikat itu kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Nah, tentunya di sini tuh badan usaha itu badan usaha yang sejenis. Nah, kenapa badan usaha yang sejenis? Karena dia itu bakal mengerjakan atau menjual suatu proses produksi. Jadi kayak saling memberi informasi gitu loh, karena kan sejenis gitu. Tuh, tapi cuma sementara. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang trust. Kira-kira paham nggak? Aku lanjut ya. Nah, karena aku nggak bisa cari-cari, jadi aku pakai ini aja. Kalau segini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya kira-kira teman-teman? Suaraku kedengeran nggak ya? Oh ya, kelihatan. Wait. Nah, kita pakai rumus. Nah, ini di sini soal itu perusahaan jasa memiliki data keuangan sebagai berikut. Nah, modal akhirnya itu 83 juta. Modal awalnya 40 juta. Beban-beban 31 juta dan labanya dan yang ditanya labanya. Nah, sekarang laba itu tuh ada di penghitungan modal akhir. Nah, rumusnya apa? Itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangin beban-beban. Nah, nanti ketika modal awal ditambah laba dikurangin beban-beban, nanti bakal ketemu modal akhir.
Nah, karena model akhir udah ketemu, yaudah kita masukin aja. Yang ada kan berarti 83 juta. 83 juta sama dengan modal awalnya berapa? 40 juta kan? 40 juta ditambah laba. Laba kan belum di apa ya, dikasih tahu kan. Berarti kita tulis aja laba dikurang sama beban. Bebannya berapa? 31 juta. Sekarang kita hitung labanya semuanya itu modal awal sama beban kita pindahin ke kiri. Berarti 83 juta dikurang 40 juta ditambah 31 juta sama dengan ketemu nanti bakal namanya laba kan. Nah, berarti labanya sama dengan berapa? Labanya sama dengan 83 dikurang 40 itu kan 43 kan. Nah, 43 ditambah 31 itu 70. Bentar, salah gak ya? Ini kan minus 9. 8. Bener gak apa aku yang salah? Apa emang gak ada jawabannya? Di on mic aja ya. 83 dikurang 40 ditambah 31. Bener kan 74 juta gak sih? Berarti labanya sama dengan 74. Tuh. Paham gak kira-kira teman-teman? Ini kayaknya kunci jawabannya yang salah deh. Atau aku. Tapi bener kok. 83 dikurang 40 ditambah 31. 74 juta. Itu aku tuh kalau di kan aku ada matematika ekonomi kan. Nah, kalau di matematika ekonomi itu tuh kalau UTS ataupun UAS tuh biasanya open kalkulator, jadi aku jarang ngitung. Kayak cuma mengandalkan kalkulator. Biasanya open book dan open kalkulator kalau matematika ekonomi. Jadi ini jawabannya 74 juta ya. Ini jawabannya. Kira-kira paham nggak teman-teman? Di open mic aja kalau nggak di komen. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Nah, bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran dilakukan secara independen ataupun secara diam-diam bekerja sama. Nah, ini aku udah ngasih tahu di awal yang tadi. Berarti kan yang karena dia itu beberapa. Jadi cuma ada beberapa produsen atau penjual ini dan dia itu menguasai penawaran dan bekerja secara independen atau diam-diam. Oh, ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu biar. Nah, berarti dia itu termasuk oligopoli. Tuh. Nah, kalau monopoli itu dia itu cuma terdiri dari satu perusahaan yang menguasai suatu produk itu. Jadi kayak nggak ada perusahaan lain yang bisa membuat produk tersebut secara efisien dan efektif. Jadi cuma ada satu perusahaan monopoli yang dapat membuat produk tersebut dengan efisien dan efektif. Nah, tentunya dia juga bakal memainkan harga. Jadi dia yang bakal jadi price maker-nya. Nah, kalau persaingan sempurna itu tuh pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Nah, tapi barangnya itu homogen atau sama. Jadi kayak nggak ada ciri khusus dari produknya yang membedakan dengan orang yang dijual lainnya. Produk yang dijual oleh orang lain gitu. Nah, kalau persaingan monopolistik itu juga sebenarnya sama kayak pasar persaingan sempurna, tapi tuh kayak barangnya itu lebih terdiferensiasi dan pastinya membutuhkan iklan. Nah, kalau oligopoli ini barangnya terdiferensiasi dan hanya beberapa perusahaan atau penjual yang dapat menjual produk tersebut gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman? Tulis di kolom chat aja ya. Oh, maksudnya secara diam-diam itu kayak gini. Kayak apa sih, kayak yang tadi aku bilang, kartel. Nah, jadi karena perusahaan oligopoli itu hanya terdiri dari beberapa perusahaan, nah pastinya itu harga dari perusahaan A itu bakal
bergantung atau tergantung dari harga yang dikeluarkan oleh perusahaan B. Jadi saling bergantung nih antara perusahaan A sama perusahaan B. Akhirnya karena dia cuma beberapa perusahaan dan itu membuat mereka saling tergantung, akhirnya muncullah kerjasama secara rahasia dan ini sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Nah, muncullah yang namanya kartel. Nah, kartel ini jadi kayak bentuk kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B untuk menetapkan harga atau lainnya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kartel itu bukan cuma harga, tapi ada kartel syarat, produksi, dan lainnya. Itu yang namanya kerjasama secara diam-diam. Kira-kira Claudia paham nggak? Gimana nih Claudia? Oke. Aku lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, berdasarkan urutan nilai elastisitasnya, yang benar, maksudnya kayak dari elastisitas yang apa ya? Ini nggak dijelasin sih. Mungkin dari yang dari elastis sampai yang ke inelastis, kira-kira apa? Pastinya 3, 2, 1. Nah, tanah ini tuh ini ya, dia itu inelastis yang sempurna. Karena tanah itu tuh apa ya, nggak bisa yang namanya jadi itu barangnya itu tetap. Jadi kayak tanah itu ya yang dijual cuma segini. Jadi tanah itu dijual bakal tergantung sama apa? Sama kemampuan orang-orang untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang sesuai kemampuan mereka. Jadi makanya kalau misalkan kita ngelihat kurva pasar tanah, pasar penjualan tanah, itu tuh permintaannya tuh kayak tak terbatas, tapi penawarnya ya satu. Karena si produsen itu cuma bisa memberi tanah yang segitu. Nggak mungkin tanahnya bisa diperbesar atau gimana. Bisa sih, tapi kayak itu nggak bisa ya, nggak bisa untuk memperbesar tanah. Tapi itu tanah itu tetap dihitung itu inelastis atau tetap gitu. Kalau bensin itu sebenarnya inelastis. Jadi kayak pasti kalau harga naik kita tetap membutuhkan bensin buat apa? Buat biasanya kan buat kendaraan bermotor atau lainnya. Kalau minuman bersoda itu termasuk elastis karena minuman bersoda kan kayak kita nggak terlalu butuh kan ya. Jadi dan minuman bersoda juga banyak gitu jenisnya. Jadi kayak kita punya alternatif lain. Ketika Coca-Cola naik kita bisa memilih Pepsi atau lainnya gitu. Itu kalau minuman bersoda. Ingat kalau tanah itu dia itu cuma satu atau tetap tanah itu termasuk inelastis sempurna. Jadi nggak ada tanah itu kayak semakin banyak permintaan penawaran akan tanah semakin banyak, enggak. Penawaran akan tanah itu tetap nilainya. Jadi inelastis sempurna. Tuh, kira-kira paham nggak? Kalau paham tulis di chat aja ya, kolom chat. Oke. Lanjut ya. Nah, oh ada yang belum. Jadi gini, ini aku jelasin ulang ya kalau belum paham. Jadi gini, jadi kan yang ditanya itu berdasarkan urutan nilai elastisitasnya, susunan yang benar adalah, jadi ini kita ngelihat dari yang paling elastis sampai yang paling tidak elastis. Jadi kalau diurutin seperti itu, yang benar adalah 3, 2, 1. Kenapa? Karena yang paling elastis kan minuman bersoda. Nah, minuman bersoda itu kan punya banyak apa sih kayak Coca-Cola, Pepsi, Fanta atau lainnya. Nah, itu kayak kita punya alternatif lain dan minuman bersoda sebenarnya kita kayak butuh nggak butuh kayak kalau lagi pengen aja tuh gimana. Tapi kan kalau misalkan kalau air putih kan kita butuh kan. Nah itu namanya inelastis. Tapi kalau minuman bersoda kita kayak butuh nggak butuh kayak paling kayak kalian juga kalau minum minuman bersoda itu kayak seminggu sekali atau bahkan ada yang sebulan sekali atau bahkan ada yang jarang minumnya. Nah itu namanya elastis. Nah kalau bensin itu termasuk inelastis karena bensin itu tuh kayak suatu kebutuhan gitu loh bagi orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor atau lainnya. Nah, bensin juga kan nggak cuma buat kendaraan bermotor ya. Jadi kayak bensin itu termasuk barang yang pokok, bukan pokok juga sih, kayak butuh. Jadi kayak inelastis gitu. Nggak orang-orang kayak kalau misalkan harga bensin naik, kita tetap kayak pasti nggak beli bensin kan buat kita buat naik motor atau mobil atau lainnya gitu. Kalau tanah itu termasuk inelastis sempurna. Karena tanah itu kayak tetap gitu loh apanya ya sebenarnya penawarannya tetap jadi kayak nggak berubah jadi bukan berarti kalau permintaannya itu meningkat
penawarannya juga meningkat. Bukan, kalau tanah itu tetap permintaannya semakin meningkat, penawarannya penawarannya itu tetap nggak bakal berubah, berkurang atau bertambah, nggak bakal. Selanjutnya, nah perusahaan nah perusahaan jasa milik perseorangan memiliki data selama bulan Juli 2016. Pendapatannya kan 30.500.000, labanya 13,5 juta. Beban sewa 1 juta, beban asuransi 1 juta, beban perlengkapannya berapa? Nah, sebenarnya rumus kan ya ini pakai rumus laba ya. Rumus laba itu kalau di perusahaan jasa itu laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Nah, labanya kan udah tahu kan, labanya berapa? 13,5 juta. Sama dengan pendapatannya berapa? 30,5 juta. Dikurang, kita tulis aja satu-satu. Beban sewanya 1 juta, beban asuransinya 1 juta, dikurang beban perlengkapan. Nah, yang ditanya adalah beban perlengkapan. Udah sekarang berarti beban perlengkapan sama dengan berarti kan pindah kan, beban perlengkapannya pindah ke kiri, berarti yang labanya pindah ke kanan. Berarti 30,5 dikurang 1 kan sama dengan dikurang 2 kan. Terus dikurang 13,5. Berarti beban perlengkapan sama dengan 30,5 dikurang 2 itu kan 28,5 dikurang 13,5 sama dengan 15 juta. Berarti beban perlengkapannya adalah 15 juta. Jawabannya adalah yang ini, yang B. Tuh. Itu kalau rumus laba. Itu kalau di perusahaan jasa. Tapi kalau di perusahaan dagang, kita harus tahu dulu COGS-nya berapa, terus lain-lainnya berapa biar kita ketemu namanya laba net atau laba bersihnya gitu. Itu kalau di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa cuma kayak gini doang, laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Nah, biasanya kalau di soal UTBK tuh yang simpel-simpel aja gitu loh, kayak gini, kayak perusahaan jasa atau perusahaan dagang jarang sih sebenarnya kan. Kayak itu kayak lebih rada sulit gitu. Nah, sekarang ini kira-kira paham nggak yang nomor ini? Paham. Oke. Jadi aku lanjut ke nomor ini. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk dalam penerimaan pemerintah pusat. Nah, ini berarti kan masuknya pajak kan. Atau aku lihat komen dulu. Oh iya, nanti ada rekordannya kok. Nanti aku kirim ya. Kalau aku upload di YouTube aja. Nah, kalau penerimaan dari pemerintah pusat, nah kira-kira apa? Ada yang bisa bantu aku nggak? Kira-kira apa nih yang tidak termasuk dalam penerimaan pemerintah pusat? Ayo, apa? PPT itu apa ya, Kak? Nah, kalau misalkan apa namanya? Penerimaan pemerintah pusat itu yang termasuk adalah misalkan ini nih, kayak dana hibah. Dana hibah itu termasuk dalam penerimaan pemerintah pusat karena dana hibah itu berasal dari yang luar gitu loh, dari kayak hasil dari hibah dari luar negeri ke Indonesia. Itu namanya masuk ke penerimaan pemerintah pusat. Nah, kalau misalkan PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu masuk ke dalam penerimaan pemerintahan pusat. Sebentar ya teman-teman, aku mau minum dulu. Sebentar ya, aku ini dulu. Wait.
my God. Lanjut ya. Nah, kalau dana hibah ini tentunya dari penerima pemerintah pusat. Kalau PPN ini juga dari penerima pemerintah pusat. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu apa itu PPTT, nah kita kayak apa sih namanya ya? Kayak kita hilang-hilangin aja yang tentunya pastinya salah. Ini kan pasti benar, ini salah kan? Kalau dana hibah itu kan dari pemerintah pusat, PPN juga dari pemerintah pusat. Nah, laba BUMN ini juga penerimaan pemerintah pusat. Kalau laba BUMD itu penerimaan pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu PPT itu apa, nah retribusi juga kita kayak menerka-nerka aja nih, retribusi itu sebenarnya masuk penerima pemerintah pusat atau bukan sih? Kalau misalkan dari namanya aja retribusi itu pastinya kayak bukan dari pemerintah pusat, karena retribusi itu apa ya namanya ya, kayak suatu kayak bentuknya pajak tapi itu nggak wajib gitu loh. Jadi kayak ini cuma kayak paling di pemerintahan daerah gitu. Ini retribusi. Jadi jawaban yang benar itu retribusi. Nah, kalau PPT itu aku juga kurang paham sih PPT itu apa. Tapi kalau misalkan dari jawaban yang benar itu ini jawaban yang benar itu retribusi yang bukan termasuk dalam penerimaan pemerintah pusat. Gitu. Nanti aku tanyain deh sama teman-temanku apa sih PPTT gitu. Nanti aku tanyain nanti kalau aku dapat jawabannya nanti aku kasih ke kalian. Kira-kira paham nggak kalau misalnya kalian nggak tahu gitu artinya? Ini aku lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, pada tanggal 1 Mei 2017, PT ABC membayar di muka 12 juta untuk 1 tahun asuransi. Manakah dari pernyataan berikut ini akan menjadi bagian dari AJP pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, kalau kita mencari AJP-nya, kita lihat dulu. Dari kan 12 juta itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, berarti untuk 1 bulan itu berapa? Berarti 12 bagi 12. Berarti 1 bulan itu 1 juta kan? Ini sewanya. Nah, karena ini dia membayar di muka, berarti kan ini maksudnya harta kan. Jadi kita pakai yang pendekatan neraca, bikin AJP-nya. Karena membayar di muka ini termasuk dalam akun harta. Membayar di muka. Nah, jadi karena dia pakai membayar di muka atau akun harta, nah kita bikin AJP-nya pakai pendekatan neraca. Nah, pendekatan neraca kayak gimana? Berarti pendekatan neraca itu beban asuransi di debit
Nah, asuransi DDM di kredit. Nah, berapa? Sebesar apa? Sebesar berapa? Nah, ini kan dia itu bayarnya pada tanggal 1 Mei kan? 1 Mei. Dia pengen buat AJP pada 30 Desember. Nah, dari Mei ke Desember itu kan berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Berarti besarnya adalah 8 bulan dikali 1 juta. Berarti berapa? 8 juta. Jadi jawaban yang benar adalah beban asuransi debit sebesar 8 juta, asuransi dibayar di muka, di kredit sebesar 8 juta. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak teman-teman yang ini? Aku lanjut ya kalau paham ya. Nah, sekarang yang nomor 9. Nah, kira-kira aku pengen kalian jawab dulu deh. Menurut kalian apa? Tulis aja di kolom chat. Menurut kalian ini jawaban yang benar apa? Aku tungguin. Ini kan kelas 10 kan, materi kelas 10. Jadi kayak, dan kalau di pelajaran juga masih termasuk gampang nih. Kira-kira jawaban yang benar apa? Aku tunggu ya di kolom chat. Ya, jawab ya. Menurut kalian jawabannya apa? Ada yang bilang 1235, terus 1354, jelas 4, iya, 1345. Sekarang aku bahas ya. Jadi yang membuat kurva penawaran itu bergeser ke kiri berarti kan artinya penawaran itu berkurang kan. Nah, ketika penawaran itu berkurang itu disebabkan oleh apa? Nah, pastinya itu biaya produksi yang meningkat atau naik. Jadi ketika biaya produksi itu naik karena suatu bencana atau bahkan kelangkaan, itu bakal membuat kurva penawaran itu bakal bergeser ke kiri. Karena gini, biaya misalkan ada kelangkaan minyak, akhirnya biaya produksi yang bahan dasar itu minyak itu pasti nanti biayanya meningkat. Nah, misalkan kayak barang-barang yang terbuat dari minyak itu tuh atau yang membutuhkan minyak dalam proses pembuatan juga bakal meningkat harganya. Nah, itu membuat si kurva penawaran itu bergeser ke kiri karena mereka mikir gimana sih caranya kita tuh menghasilkan suatu barang yang bisa meminimalisasikan biaya yang ada. Nah, akhirnya dia itu karena biaya produksi meningkat, karena takut nggak ada pembeli, kalau misalkan harganya diningkatin lebih tinggi, nah akhirnya si penawaran itu bakal berkurang. Akhirnya kurvanya bakal bergeser ke kiri. Nah, itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, harga bahan baku turun. Nah, ini kayak berkebalikan banget sama yang nomor 1. Jadi kalau misalkan harga bahan baku turun, itu menjadi suatu peluang bagi si produsen untuk memproduksi barang yang lebih banyak dari sebelumnya. Itu bakal membuat kurvanya bergeser ke kanan. Nah, 2 salah ya. Jadi kayak benar 1. Ini terus teknologi turun. Nah, teknologi turun ini juga benar membuat kurva penawaran itu bergeser ke kiri karena ketika misalkan sebenarnya jarang juga sih teknologi turun ya. Jadi ketika misalkan banyaknya teknologi naik. Nah, ketika ada perubahan teknologi atau teknologi semakin canggih yang tadinya dia itu cuma bisa memproduksi 20 buah, ternyata dengan adanya teknologi yang meningkat, itu bakal bisa memproduksi sekitar 50 buah atau meningkat. Nah, itu membuat kurva penawaran itu bergeser ke kanan. Jadi ketika teknologi turun, kurva penawaran bergeser ke kiri. Gitu. Nah,
jumlah penjual berkurang. Nah, jumlah penjual berkurang juga benar. Nah, sebenarnya ketika jumlah penjual itu meningkat, pasti kan penawaran yang ada di pasar itu meningkat. Jadi gini, ketika satu orang itu di pasar itu ngejual 20 buah. Nah, di pasar itu ada 5 penjual. Nah, berarti 5 kali 20 kan 100 buah. Nah, ketika jumlah penjual itu meningkat menjadi 10, berarti kan satu penjual itu kan 5 buah kan. Nah, ketika berapa sih tadi satu penjual itu 20 buah, 20. Berarti kalau misalkan ada 10 penjual di pasar, berarti ada 200 buah. Nah, yang tadinya 100 jadi 200, berarti meningkat kan? Berarti penawarannya itu meningkat. Jadi kurva itu bergeser ke kanan. Tapi ketika penjual itu berkurang di pasar, yang tadinya misalkan kayak yang tadinya penjualnya banyak nih, ada 5 penjual. Nah, ternyata karena produknya itu tidak dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang, akhirnya penjual-penjual pada berkurang, akhirnya sisa 2 penjual. Nah, itu bakal mengurangi si penawarannya. Jadi, nomor 4 betul. Nah, sebenarnya kalau nomor 5 itu kayak nggak apa ya, belum tentu juga dengan laba mengecil, nggak mungkin juga. Misalnya kayak penawaran nggak mungkin langsung bergeser ke kiri, nggak. Tapi laba mengecil pasti disebabkan oleh si kondisi pasar. Jadi ini belum tentu ya. Jadi salah nih nomor 5. Jadi tidak termasuk. Nah, kalau nomor 6 itu kebalikan dari nomor 4 gitu. Nah, yang nomor 5 itu nggak termasuk ya, teman-teman. Tuh. Gimana, paham nggak? Kita lanjut 2 slide lagi. Lanjut ya. Nah, berikut hal yang dianggap benar berkaitan dengan biaya produksi. Nah, yang pertama, AC sama dengan AFC ditambah AVC. Benar nggak kira-kira? Average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Benar nggak kira-kira yang nomor A? Benar ya? Ini pasti benar yang A. Nah, yang B, coba kita lihat ke kurva ini. Nah, kira-kira ini apa? Gimana ya caranya ya? Nah, ini apa kira-kira nih? Nah, ini apa nih? Itu kira-kira garis apa? Ada yang bisa tebak nggak? Nah, itu apa namanya, Stefani benar. Ini garis fixed cost. Karena kenapa garisnya lurus, horizontal? Nah, karena fixed cost itu nggak pernah berubah. Seberapapun banyak atau seberapapun outputnya, pasti fixed cost-nya segitu. Nggak mungkin berubah. Makanya itu kenapa dia itu lurus. Karena dia itu nggak pernah berubah. Oh, iya. Aduh, jelek banget. Fixed, oh jelek banget. Fixed cost. Nah, sekarang yang ini kira-kira apa nih? Yang ini. Ini kira-kira apa? Ada yang bisa tebak gak? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Iya benar, Ale benar. Average fixed cost. Jadi ketika outputnya itu semakin tinggi, ini kan kayak gini kan. Ketika outputnya itu semakin bertambah, si average fixed cost semakin turun, tapi nggak pernah nyampe ke titik 0 atau minus. Jadi selalu di atas 0 meskipun dia turun. Karena misalkan gini, ketika ini misalkan fixed cost-nya itu 20.000. 20.000. Nah, ketika si perusahaan itu punya output 10, berarti kan average fixed cost itu sama dengan fixed cost dibagi output kan. Jadi apa namanya? 20.000 misalkan ketika perusahaan itu memproduksi 10 output, berarti 20.000 dibagi 10 itu kan 2.000 kan. Nah, tapi ketika perusahaan itu memproduksi 20 output, berarti kan 20.000 dibagi 20 sama dengan 1.000. Yang tadinya ada 2.000 average fixed cost-nya. Nah, ketika outputnya ditambah jadi 20, si average fixed cost ini bakal jadi 1.000 atau turun dari yang tadinya 2.000 jadi 1.000 gitu. Jadi itu kenapa alasannya
si average fixed cost ini turun terus, tapi tidak pernah mencapai titik nol. Gitu. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan yang ini nih, ini titik apa nih yang ini? Garis apa nih yang ini? Ini kan tadi average. Tulis di chat aja ya. Tulis di chat aja. Ayo, yang ini apa nih? Yang linear. Yang linear. Nah, yang linear ini namanya total cost. Nah, ini susah banget. Nah, kenapa dia itu total cost itu dimulai dari si fixed cost? Karena kan rumus total cost sendiri itu kan variable cost ditambah fixed cost kan. Jadi yang ini nih, ini variable cost, yang ini yang dari titik nol, ini variable cost. Yang hijau ya, bukan yang merah ya. Yang hijau ini variable cost. Nah, si fixed cost, si total cost yang dimulai dari titik ini. Karena kan rumusnya kan fixed cost ditambah variable cost. Jadi ketika fixed cost-nya 20.000, variable cost-nya 0, jadi 0 tambah 20.000 ya 20.000. Nggak mungkin dimulai dari titik 0 juga. Oh, kira-kira paham nggak sampai sini? Paham ya? Sekarang kita lanjut. Nah, yang ini kira-kira apa nih? Aduh, udah ke ini lagi. Pakai warna lain. Yang hijau, yang merah. Yang merah yang ini nih. Nih. Ya miring. Yang ini kira-kira apa nih? Kurva apa? Ini kan namanya kurva bukan garis. MC, iya bener. Yang ini yang kayak Nike ini nih namanya kurva MC atau marginal cost. Tuh. Nah, kalau yang ini nih merah tapi yang di atas. Yang ini apa namanya? Yang apa tuh namanya yang merah di atas? Ya bener, average cost. Nah, yang di bawahnya average cost itu ada apa? Di bawahnya average cost ada apa? Ya bener, average variable cost gitu. Jadi average cost itu selalu ada di atas average variable cost. Gitu. Nah, coba deh aku kasih pertanyaan. Ketika harga suatu barang itu di bawah average variable cost itu dia mengalami apa namanya? Perusahaan itu mengalami apa? Untung, rugi, atau bangkrut? Apa kira-kira? Untung apa rugi gitu, jangan. Nah iya rugi, karena kenapa? Karena si perusahaan itu cuma bisa menambal ininya apa? Cuma bisa menambal, misalkan gini nih. Ini nggak lurus, saya maaf ya nggak lurus. Ini kan misalkan gini, misalnya di bawah si variable cost. Nah kan variable cost-nya kan ini variable cost-nya, average variable cost-nya. Nah ketika si harga itu cuma bisa di sini, kok jadi D? Nah, ini Q-nya di sini. Berarti dia itu cuma dapat bukan keuntungan ya sebenarnya, kayak balik revenue-nya di sini, pendapatannya di kolam yang ini. Gitulah. Ya, gitu. Nah, berarti dia itu cuma bisa ngebayar nggak nyampe semua variable cost ya, karena kan kita tarik ke atas kan titiknya kan di sini. Nah, karena average cost kan di sini, jadi dia itu nggak bisa ngebayar semua variable cost-nya. Itu makanya dia mengalami kerugian. Tuh. Kalau P-nya lebih kecil daripada average variable cost. Nah, sekarang kita balik ke ABCD. Nah, yang
Yang A tadi kan benar kan? A benar. Yang B, kurva fixed cost berbentuk horizontal. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar, ya. Benar. Nah, kurva AC berada di atas kurva average variable cost. Benar atau salah? Benar. Nah, kurva MC memotong kurva AC di titik minimum. Benar apa salah? Benar, ya. Ini karena gambarnya nggak lurus ya, jadi kayak sebenarnya harusnya di titik minimum. Nah, yang terakhir pasti salah. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak alasannya kenapa salah? Ada yang bisa ngasih tahu nggak kenapa alasannya itu salah yang E? Iya, benar. Karena kalau yang dimulai dari titik origin ini tuh ini titik origin tuh titik nol. Nah, kalau yang dimulai dari titik origin itu namanya kurva variable cost yang tadi aku bilang. Kalau TC itu dimulai dari titik si fixed cost ini, titik awalnya fixed cost gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman? Titik origin itu titik nol. Titik, kira-kira paham nggak teman-teman? Oh, yang D nggak paham. Ya, jadi kurva MC itu, ini kan kurva MC kan, yang ini kurva MC kan. Ini kurva MC. Nah, kurva MC ini memotong kurva AC, aduh, nggak bisa lurus lagi. Pokoknya ini ya, yang ini. Yang ini kurva AC di titik minimum. Di titik minimum si AC. Jadi misalkan ini kurva MC. Nah, ini kurva AC nih. Salah. Ini aku susah banget gambar di sini. Pokoknya entah aja tuh di nggak ada yang benar gambarnya bener. Pokoknya aduh nggak bener. Pokoknya dia itu memotong di titik minimum. Jadi ini di sini turun. Nah ketika dia nyampe di sini dia bakal naik. Gitu. Dia makanya disebut dia itu berpotongan di titik minimum. Gitu. Kira-kira paham nggak Eura? Oh, oke oke. Nah sekarang nomor terakhir. Data neraca saldo Ude Ihsan per 31 Desember 2017 menunjukkan saldo debit pembelian 20 juta. Jika perusahaan menggunakan pendekatan HPP, maka jurnal penyesuaian tepat untuk transaksi tersebut adalah, nah kalau AJP itu tuh dibalik itu loh akunnya. Jadi uh, ketika ketika kalau misalkan pembelian itu kan normalnya itu di debit kan. Nah, tapi kalau misalkan pakai ini, pakai kalau misalkan pakai dijadiin AJP, maka si pembelian itu kan tadi gini kan, misalkan pembelian terhadap kas. Nah, pembeliannya 20 juta. 20 juta, kasnya 20 juta. 20 juta. Nah, ketika AJP, si pembeliannya berubah ke kredit, tapi dia tuh pakai pendekatan HPP, berarti di debitnya tulis HPP. HPP sama dengan berapa? 20 juta. Pembeliannya ditulis ke kredit sebesar berapa? 20 juta. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak sampai sini? Ini udah nomor terakhir sih. Nanti kita bakal lanjut. Enggak, kira-kira yang HPP ini paham nggak? Sebenarnya cuma kayak gini doang sih HPP ini. Nah, untuk nomor berikutnya nanti, nomor 11 sampai nomor 20 bakal dibahas di hari Rabu.
Kira-kira paham nggak sampai sini? Kayak persen kemudian. Ya, pokoknya bukan diganti sih, apa sih namanya? Kan tuh sistem periodik yang perfaktual ya. Kalau sistem periodik itu kan dicatatnya cuma ketika kas masuk atau ketika periode tertentu. Tapi ketika kalau perfaktual itu tuh dicatatnya tuh sesuai sama langsung, misalkan kayak barangnya langsung ada. Nah, kita langsung catat pakai si sistem perfaktual gitu. Bukan cuma diganti gitu. Tapi kalau misalkan AJP itu tergantung sama soalnya. Dia pengen pendekatan HPP atau pendekatan persediaan barang dagang gitu. Nah, nah ini kan karena ini udah selesai, kira-kira ada yang mau tanya-tanya nggak? Boleh di luar dari materi atau maksudnya kayak bebas nanya apa aja. Nanti kita bakal akhirin Google Meet-nya jam 20.30 aja. Atau kalian mau foto dulu nggak? Ayo dong on cam. Ayo dong on cam, sini aku mau, kita mau foto dulu nggak? Pertemuan berikutnya aja, ketika udah full. Iya, ayo aku mau foto ini. Kalian ayo yang bisa on cam, tolong on cam dong.